Oras maita saludna. Kalumubi ma diamin nagara say pasu-pasu dot jame nasian dibata mian mandungani hamu. Gabe jala horas batutu amang pastor nami rodo hami tujolomuna madongane huhud mangudurhon yanakon nami Martin Gultom dohot Priska Borusi Burian nang rade nueng dison laho marsilehonon sakramen pardonganan saripeon alani mangido mahami tuhamu pastor nami nagabe utusan sian huriai patuguhon holong ni anak dohot boru namion jala mangido pasu-pasu di debata di bagasan sakramen pardonganan sarepeon ni nabediai Ma di bagasan damedot lasniroha au di bagasan guarni huria manjakon jala mangului pangiduan muna lau pahoton jala patuguon padongan saripeni nasida mangiuton aturan dot rudni huria Katolik Nabadia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan ini bersama Martin Gultom dan Priska Marianti Siburian yang hari ini akan saling meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan sungguh menjadi inspirasi dasar untuk kehidupan rumah tangga mereka dan juga untuk kita semua. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Kita berdiri semuanya.
bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, Yesus dan murid-muridnya pun diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang ini." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Homili atau khotbah sebenarnya saat teduh untuk merenungkan tentang kehidupan perkawinan kita dan teristimewa kedua mempelai Martin Gultom dan Priska Marianti Siburian. Perayaan kehidupan berkenaan dengan perkawinan itu dimulai dari luar gereja, juga mempunyai simbol bahwa kita memasuki babak baru untuk kedua mempelai yang akan disatukan dalam Kristus dan membawa berkat yang melimpah sehingga perkawinan menjadi sah. Maka dalam perjalanan masuk banyak bunga-bunga di situ. Mungkin simbol dari hati mereka yang sedang berbunga-bunga. Dan itu tanda bahwa kalian dipanggil untuk bahagia. Kalian dipanggil untuk saling mencintai, bukan untuk saling melukai. Jika yang terjadi nanti saling melukai adalah kesalahan besar, ya, tetapi pintu maaf ada pada Tuhan. Tetapi yang sering tidak kita lihat, ya, dalam gereja kita ini ada jalan salib. Ya, ada 14 gambar-gambar yang mungkin kurang kita perhatikan. Tetapi itulah yang memberikan makna kita bahwa cinta itu lebih merupakan pengorbanan. Ya, tanpa pengorbanan maka tidak ada cinta yang sesungguhnya. Dan cinta sering diuji dengan penderitaan. Dan Yesus sudah mengalami bagaimana cinta itu memang harus berkorban. Bahkan penderitaan-penderitaan
menjadi kekuatan batin untuk setiap orang dan akan mendewasakan kita. Maka kalau bunga-bunga simbol dari kemewahan duniawi, kesenangan-kesenangan, maka penderitaan sebenarnya juga merupakan kemewahan rohani. Karena dengan cara derita disalibkanlah Yesus ya menyelamatkan kita. Maka itulah kemewahan rohani. Oleh karena itulah dalam segala hal jangan pernah takut menderita, susah, karena tempat manusia adalah sering berbuat salah dan berbuat dosa, dan itu juga simbol dari gambaran Tuhan selalu ada pintu kemurahan hati, ya, permohonan maaf dan pengampunan. Oleh karena itu kalau ada yang salah ya dari masing-masing pasangan juga hendaklah saling mengampuni, karena pengampunan itu sejatinya adalah menyembuhkan. Maka saling mengampuni berarti saling menyembuhkan. Mendampingi bisa di belakangnya ya. Kami mohon menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Para saksi yang saya hormati, bersediakah saudara menjadi saksi dalam perayaan perkawinan suci ini? Iya, saya bersedia. Terima kasih. Pernyataan peneguhan dari kedua mempelai. Saudara Martin Gultom dan Priska Marianti Siburian yang terkasih, kalian berdua telah datang ke rumah Tuhan ini untuk mengukuhkan perkawinan kalian di hadapan pelayan gereja dan disaksikan oleh umat beriman yang hadir di sini. Kristus telah akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Kristus telah menguduskan kalian berdua dalam pembaptisan dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian berdua dengan sakramen perkawinan suci ini. Semoga kalian berdua saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan dengan penuh sukacita. Maka sekarang saya minta kalian menyatakan niat suci itu di hadapan Allah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saudara Martin Gultom dan Priska Marianti Siburian, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian berdua saling mengasihi, saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Maka mari kita lanjutkan dengan kesepakatan perkawinan. Di hadapan Allah, pastor, orang tua, para saksi, dan semua umat beriman yang hadir di sini, saya Martin Gultom dengan niat suci dan ikhlas hati memilihmu Priska Marianti Siburian
menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu dengan segala kelebihan dan kekuranganmu sepanjang hidup saya. Saya bersedia menjadi bapa yang baik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya dan mendidik mereka secara Katolik. Di hadapan Allah, pastor, orang tua, para saksi, dan semua umat beriman yang hadir di sini, saya, Priska Marianti Siburian, dengan niat yang suci dan ikhlas hati, memilihmu Martin Gultom menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu dengan segala kelebihan dan kekuranganmu sepanjang hidup saya. Saya bersedia menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya dan mendidik mereka secara Katolik. Demi Injil suci ini. Priska Marianti Siburian, terimalah cincin ini tanda cinta, kesetiaan, dan kasihku bagimu. Semoga cincin ini akan selalu mengingatkanmu pada janji suci kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Martin Gultom, terimalah cincin ini, tanda cinta, kesetiaan, dan kasihku kepadamu. Semoga cincin ini akan selalu mengingatkanmu pada janji suci kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kita